Assalamualaikum, yuk bikin gabin tape. Pertama, kita kukus tapenya dulu hingga matang. Tujuannya apa? Agar nanti gabin tapenya awet di suhu ruang. Kukus selama 10 hingga 15 menit. Dan setelah matang, pindahkan tapenya ke dalam wadah. Dan ini mumpung tapenya masih panas, saya tambahkan dulu gula pasir 2 sendok makan dan setengah sendok teh garam ya teman-teman. Kita haluskan tapenya dengan cara dibecek-becek seperti ini ya teman-teman, agar gula dan garamnya larut ke dalam tape. Kemudian tambahkan 2 sendok makan tepung terigu. Di sini saya memakai tepung terigu protein sedang. Tepung terigunya ini sebelumnya sudah saya sangrai dulu ya teman-teman, agar nanti gabin tapenya lebih tahan lama dan tidak tengik walaupun di suhu ruang. Setelah terigunya tercampur dengan adonan, lanjut masukkan kental manis. Di sini saya memakai 40 gram kental manis atau 1 saset. Kemudian aduk-aduk hingga kental manisnya tercampur merata dengan adonan. Sebenarnya untuk takaran kental manis dan gula pasirnya ini disesuaikan dengan selera ya teman-teman, atau disesuaikan dengan tingkat kemanisan tapenya. Dan ini dia adonannya sudah selesai, siap untuk dijadikan isian gabin. Sebagai gabinnya, siapkan beberapa keping biskuit crackers. Di sini saya menggunakan 20 keping biskuit crackers. Oleskan adonan tape di atas biskuit crackers, kemudian timpa dengan biskuit yang lain, lalu tekan perlahan. Kemudian ratakan pinggirannya, dan yang di pojok-pojok ini space yang kosong bisa diisi dengan kelebihan adonan yang di tengah tadi. Untuk meratakan dan merapikannya, teman-teman bisa menggunakan spatula, sendok, ataupun dengan tangan ya. Jadi pilih saja mana yang lebih mudah. Untuk crackersnya ini saya menggunakan crackers dari merek Kongguan ya teman-teman. Teman-teman bisa memakai merek yang lain seperti UBM, Hatari, ataupun Malkis Roma. Saran saya dalam memilih crackersnya, jangan memilih yang ada taburan gulanya ya teman-teman. Karena kalau ada taburan gulanya di crackers, nanti akan rawan gosong ketika digoreng. Untuk seberapa banyak isiannya, disesuaikan dengan selera saja ya teman-teman. Kalau saya hanya secukupnya saja seperti ini. Kalau teman-teman suka tebal bisa ditambah lagi isiannya. Ini dia sudah selesai dan gabinnya siap untuk digoreng. Goreng gabin ke dalam minyak yang sudah dipanaskan sebelumnya. Gunakan api kecil saja, kalau perlu api sangat kecil agar matangnya merata dan gabinnya tidak cepat gosong. Dan cukup sekali balik saja ya, agar tidak menyerap banyak minyak. Goreng gabin hingga kuning kecoklatan. Dan jika sudah kuning kecoklatan seperti ini, bisa langsung segera diangkat dan tiriskan. Kemudian taruh gabin ke dalam wadah yang sudah dialasi tisu atau kertas minyak. Dan tata gabin tape berdiri seperti ini. Tujuannya agar nanti minyaknya mudah turun dan gabinnya tidak begitu berminyak. Untuk bagian luarnya garing dan crispy. Dipadu dengan bagian dalamnya yang lembut dan manisnya pun pas. Untuk gabin yang tidak digoreng atau digunakan untuk stok, bisa dimasukkan ke dalam tin wall yang ditutup rapat dan dimasukkan ke dalam freezer. Dan gabin tapenya ini bisa dijadikan ide jualan juga loh teman-teman. Bisa dimasukkan ke dalam plastik OPP seperti ini. Apalagi jika ditempelin stiker bisa menambah nilai jualnya.
Selain dimasukkan ke dalam plastik, gabin tape ini bisa dimasukkan ke dalam wadah yang ditutup rapat ya teman-teman, agar lebih tahan lama dan tidak mudah melempem. Oke teman-teman, sekian video dari Baby Tania Kitchen. Terima kasih sudah menonton, selamat mencoba dan semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum.